Dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Kamis 21 April 2022, Kolonel Infantri Priyanto, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan 2 sejoli di Nagreg, Jawa Barat, dituntut pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Auditor Militer Tinggi Wirdelboy mengatakan, Auditor Militer Tinggi berkesimpulan Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas 3 tindak pidana sesuai dakwaan nomor SDAK 02 tanggal 10 Februari 2022. 3 tindak pidana tersebut yang pertama yakni secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kedua penculikan, ketiga menyembunyikan mayat. Untuk itu, Auditor Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk menyatakan Priyanto bersalah melakukan 3 tindak pidana tersebut dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militernya di TNI Angkatan Darat. Kemudian Auditor Militer Tinggi Wirdelboy juga membacakan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan tuntutan Priyanto. Hal yang bersifat meringankan yakni Priyanto berterus terang sehingga mempermudah persidangan. Kemudian belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Sementara hal yang bersifat memberatkan yaitu Priyanto melakukan tindak pidana melibatkan anak buahnya. Kemudian Auditor Militer Tinggi Wirdelboy mengungkap pihaknya tidak menuntut Priyanto dengan hukuman mati, meskipun hal tersebut dimungkinkan, karena mempertimbangkan pernyataan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Sebelumnya Andika memastikan 3 oknum TNI yang terlibat kasus tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat sebagai tersangka akan dituntut dengan tuntutan maksimal yakni penjara seumur hidup. Andika mengatakan meski pasal yang dituntutkan kepada 3 tersangka memungkinkan untuk hukuman mati, namun demikian TNI memilih untuk menuntut seumur hidup. Adapun Priyanto menjadi dalang pembunuhan kedua korban dan dikenakan dakwaan gabungan. Seperti yang terungkap dalam persidangan, anak buah Priyanto sudah berkali-kali menyarankan kepada Priyanto untuk membawa korban ke rumah sakit. Usai tabrakan yang terjadi pada 8 Desember 2021 lalu, tetapi Priyanto tidak mendengarkan saran dari anak buahnya. Kemudian muncul niat Priyanto untuk membuang jenazah korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Priyanto menyarankan untuk berpindah dari lokasi awal rencana membuang jenazah korban karena lokasi tersebut masih ramai dan mencari lokasi yang lebih sepi.